Sebelum kita libatkan mahasiswa, Maria kita habiskan terlebih dahulu dengan Pak Arianto tadi yang berharap besar dengan Prabowo Subianto, dengan Presiden Prabowo Subianto, apakah mampu melakukan tindakan-tindakan konkret yang tidak tebang pilih nantinya? Saya sangat kagum ya dengan Pak Prabowo ya. Tadi yang saya sampaikan tadi dua, judi dan korupsi itu di Indonesia sudah sangat parah sekali dan sangat pesimis selama ini. Tapi dengan gebrakan dari Pak Prabowo sekarang itu saya sangat kagum karena apa? Beliau seorang pemimpin dan negarawan yang betul-betul hebat. Artinya pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan bawahnya, keseluruhannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya itu. Penegak hukum kita mampu Pak Arianto? Beliau kan sudah memberitahu bahwa pemerintah harus bersih, semua bersih. Dan di dalam hastacita beliau masuk itu dalam reformasi penegakan hukum. Apalagi dengan gebrakan pertama kali begitu naik, menteri saya harus bersih, siapa yang nggak mau ikut saya nggak cocok keluar gitu. Itu suatu semacam fakta integritas lah. Begitu naik seorang pemimpin yang baik itu harus berani menyatakan fakta integritas. Beginilah sasaran saya, kalau saya gagal copot saya misalkan kayak gitu. Ini sama juga dengan ini. Partai boleh ikut tapi jangan nitip-nitip nyari uang di situ. Kalau dulu kan nggak pernah diomongkan oleh pemimpin itu, nggak berani pemimpin dulu, sekarang berani. Jadi saya sangat berharap besar ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini. Kapolri pun sekarang kan juga kan bersih-bersih semua gitu. Harapan saya dari dulu polisi itu ya kalau mau baik tuh asalkan polisi itu bersih, tidak koruptif itu udah pasti baik gitu. Tapi kan tidak pernah berhasil itu karena tidak secara eksplisit dari atasan sampai bawahan itu dijalankan. Nah ini Pak Prabowo sudah dari atasan begitu dan menterinya semua juga kelihatannya udah Pak Kapolri sekarang bikin program sendiri juga ya. Dari 8 itu dijabarkan menjadi 7 program beliau sendiri. Dan di kementerian lain apalagi di Bu Mutia di Jewer itu ya. Nih contohnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan gebrakan ini semua ini kalau saya sih menyarankan pada polisi di lingkungan tugas saya itu. Ini momentum digunakan sebaik-baiknya. Untuk kita bertekad bersih-bersih dengan tidak hanya omong-omong doang, tapi kita buktikan dengan tindakan. Ya, bersih-bersih tak hanya di awal saja begitu ya. Ya, saya setuju ketika ada semangat yang disampaikan Pak Prabowo itu kita dukung, itu setuju. Artinya apa? Memang Pak Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Nampaknya pemerintahan sebelum Pak Prabowo masih banyak masalah. Belum bersih-bersih banget. Kita lihat. Ketika ada persoalan kasus di Kominfo, persoalan kasus korupsi tambang yang ratusan triliun juga dan masih banyak ya, banyak sekali bahkan kemarin di Mahkamah Agung juga 1 triliun ditemukan dan sebagainya. Jadi kalau memang Pak Prabowo ingin bersih-bersih, otomatis berarti harus berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Karena kenyataannya pemerintah sebelumnya menteri saya kena. Kan begitu kan? Dan masih banyak yang lain. Kan banyak nggak usah saya sebutkan. Artinya ini harus ada semangat baru termasuk memperkuat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan sudah agak cepat. Gimana dengan KPK? KPK ini melempem loh belakangan ini. Ini Pak Prabowo harus memperkuat KPK. Begitu. Itu yang artinya di situ. Kemudian pengawasan internal dan juga yang tidak kalah penting yang harus dilakukan. Pak Prabowo jangan hanya sekedar action, jangan hanya sekedar omon-omon, tapi actionnya yang penting. Karena action speak louder than words. Tindakan itu jauh lebih penting daripada omon-omon. Selama ini sebulan terakhir kan masih mulai otomatis baru omon-omon kan. Tapi dimulai dengan bagus tadi Kominfo udah dimasuki. Sudah ada beberapa yang bersih-bersih kan? Nah, udah ada bersih-bersih. Tinggal sekarang adalah memberi contoh keteladanan bahwa kalau memang di sekitar presiden ada masalah, ada menteri yang bermasalah, dia harus berani menegakkan hukum. Prof. Henry bisa kita libatkan mahasiswa juga ya Prof. Henry ya? Oh iya, mahasiswa juga semangatnya harus ke depan untuk kebaikan. Silakan mahasiswa. Silakan mahasiswa. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya pada Pak Saur Siagian bahwa saya menemukan data bahwa pada tahun 2023 terdapat ketimpangan porsi. Ada kelebihan porsi penanganan korupsi di mana Kejagung menangani lebih banyak kasus korupsi dibanding KPK itu sendiri. Ini patut dipertanyakan Pak, di mana padahal KPK itu sendiri namanya itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa Kejagung nih lebih mengambil responsibel lebih banyak dibanding KPK itu sendiri? Terima kasih. Oke, langsung Bang Saur.
Pertanyaannya bagus sekali. Saya 3 minggu yang lalu diundang oleh Komisi 3 sebelum ada pelantikan kinerja Komisi 3 selama 5 tahun, mengundang semua pimpinan penegak hukum, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada pimpinan Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung. Saya bilang gini kepada Pak Sigit, Pak Sigit, saya berkali-kali japri saudara Kabarisskrim sama Kapolda soal Firly Bahuri. Saya mengatakan begini, rasanya tidak berani kita menyuruh anak-anak kita, adik-adik kita atau warga negara Indonesia sekarang baik. Karena apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri sebagai ketua KPK, melakukan tindakan tercela. Oleh karena itu, tadi Aristo sudah sebut apa yang terjadi di KPK, bahkan ada 70 orang ya, staf daripada tahanan KPK itu juga melakukan pemerasan. Maksud saya inilah wajah KPK saat ini. Karena memang secara institusi memang ada, tetapi secara mental integritas kemudian sudah bermasalah. Akibatnya dalam beberapa waktu yang lalu saya menemui pimpinan KPK, Saudara Nawawi. Dia bilang begini, kami ini sudah runtuh. Coba bayangkan Firly Bahuri kemudian bermasalah, ada komisioner sebelumnya karena dugaan tindakan pelanggaran etik kemudian harus mengundurkan diri. Mereka ini bukan saja memberantas korupsi, tetapi mereka kemudian terjebak. Karena apa? Tindakan-tindakan mereka tercela. Nah oleh karena itu adik-adik sekalian, kalau kita bilang saya begitu jam yang viral itu, saya langsung japri Kapuspen. Nih saya kira terbuka, saya bilang sama Kapuspen begini, Pak Kapuspen saya yang mengerikan, saya bilang, yang saya menakutkan adalah kita dorong Jaksa Agung atau kejaksaan kuat. Tetapi kalau jaksa-jaksa kita tidak bersih, ini akan bermasalah. Nggak akan mungkin kita membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Saya mungkin ini agak riskan Andromedia. Sebagaimana saya juga mengotokritik profesi kami, tetapi juga saya fair. Nah oleh karena itu, karena memang integritas kawan-kawan di KPK sudah runtuh, akibatnya mereka ini bukan sibuk untuk memberantas korupsi, tetapi sibuk dengan problem mereka. Nah oleh karena itu saya kira, itu tadi yang dibilang Pak Arianto. Dengan pemerintah yang pertama, tak mau bersama saya, minggir. Misalnya begini, di Kemenminfo. Tadi Pak Bang Nasir sudah bilang, mana tahu kalau dulu waktu itu Menteri Kemenminfo mengatakan hanya 5 sebenarnya pemain judi online. Ternyata ada 16, yaitu pegawai Kominfo yang terlibat. Sekarang namanya Komdigi Bang. Ya, Komdigi sekarang. 15. Nah oleh karena itu andaikan ada, karena Budi Ari kan mengatakan waktu itu, hanya 5. Tetapi ternyata sudah polisi sudah menetapkan 16 tersangka. Kalau memang dia terlibat, mundur, minggir daripada Pak Prabowo memberikan minggir. Minggir ini maksudnya Pak Andromedia. Sebab begini loh, kenapa saya konsen soal korupsi begini. Hukum positif tidak bisa menyentuh kita detik ini Pak Andromedia. Katakanlah kita beruntunglah tidak diseret pengadilan. Saya ingat ada seorang sufi mengatakan, saya kutip bahasanya, yang terdalam pergumulan seseorang bukan divonis bersalah, tetapi perasaan bersalah. Artinya ginilah, kita melakukan korupsi, KPK nggak menangkap kita, jaksa tidak menangkap kita, tapi satu hal, Anda tidak bisa membohongi diri Anda. Inilah yang kita takutkan, mengerikannya korupsi ini. Mana ada kebanggaan Anda kalau bukan hasil halal. Saya percaya begini, karena Nasir tadi bilang kita ini semua ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bintang 5 ini juga Pancasila. Bagaimana Anda bisa tenang melakukan ibadah? Di sisi lain, bahwa Anda juga melakukan korupsi. Bang Nasir, yang kami ngeri halal haram hantam Bang sekarang. Bang Nasir Jamil, komentarnya Bang. Yang kami ngeri sekarang halal haram hantam. Saya ngomong tentang KPK dulu, karena tadi saya buka ya. Tanggapin. Kalau dia kan menganggap KPK sekarang udah buruk. Kalau dulu kenapa KPK bisa bagus? KPK ditakuti oleh semua orang.
Banyak dari DPR kena, dari kejaksaan kena, bahkan dari mana-mana kena KPK. Artinya KPK pernah bagus kinerjanya. Tapi ketika sudah diubah undang-undangnya, maka KPK menjadi seperti sekarang. Jadi bukan SDM ya, tapi karena undang-undang. Karena peraturannya. Sekarang kembalikan kepada undang-undang yang lama. Supaya KPK benar-benar memiliki independensi. Nah ketika kemarin kan Anda tahu bahwa ketika KPK dipimpin oleh Pak Fikri Bahuri, memang sementara banyak orang mengatakan independensinya memang tidak terjamin. Itulah makanya sekarang kembalikan KPK seperti semula. Soal aturan, soal fit Undang-undangnya and yang proper test ya, disinggung. Maria. Bang Nasir, DPR Ya, gimana begini, DPR? Jadi kita tidak menutup mata bahwa ada masalah di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Bisa jadi karena undang-undangnya yang memasukkan dia ke dalam rumpun eksekutif. Sehingga sebagian pihak menilai bahwa terganggulah independensinya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, independen itu ya adalah memilih pilihan yang benar dan itu menguntungkan rakyat dan negara. Itu sebenarnya independen. Ya, jadi tindakan-tindakannya itu ya tindakan yang benar menguntungkan rakyat banyak dan negara. Bukan sebaliknya. Itu independen. Jadi mau dia masuk dalam rumpun eksekutif kah? Tapi kalau dia memegang teguh independensi, dia memilih pilihan yang benar, kemudian itu berguna untuk negara dan rakyat, maka dia akan terus jalan. Nah soal bahwa kemudian Kejaksaan Agung ya dilihat oleh adik-adik mahasiswa lebih cepat speednya, ya memang sebenarnya KPK, Kejaksaan Agung, polisi itu bagi saya adalah trisula, ya trisula. Mungkin saat ini yang tajam itu, trisula kan 3 itu ya. Dan mungkin yang lebih tajam hari ini Kejaksaan Agung, cepat speednya, ya mungkin karena ada persoalan internal sehingga membuat KPK agak lambat jalannya. Meskipun mereka melakukan OTT dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu kita dorong, ya ketiga ini bisa bekerja sama, ya dan mereka berusaha. Ya untuk melakukan pencegahan. Jadi korupsi itu juga kita harapkan kepada kepolisian, kejaksaan, KPK itu harus menitik beratkan kepada pencegahan. Kemudian bagaimana penyelamatan dan pengembalian keuangan negara hasil kejahatan-kejahatan, korupsi kah, peredaran gelap narkoba kah, judi online kah dan lain sebagainya. Jadi penindakan itu ya dilakukan ketika memang itu harus dilakukan, artinya memang sudah tidak mungkin lagi untuk tidak dilakukan. Jadi korupsi itu kalau kemudian lebih fokus kepada pencegahan, ya, kemudian penyelamatan dan pengembalian itu lebih beruntung negara daripada kemudian mengusut kasus korupsi, kemudian lama waktunya, ya kemudian didenda juga kadang nggak bayar dan lain sebagainya. Mereka lebih memilih kurungan badan daripada mengembalikan keuangan negara dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sekali lagi memang apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu harus kita sambut baik. Jadi saya teringat misalnya dengan almarhum Mar'i Muhammad yang dijuluki sebagai Mr. Clean, ya. Andaikan beliau masih hidup dan masih banyak Mr. Clean lainnya, saya pikir apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu bisa kita wujudkan, ya. Karena memang ketika Pak Prabowo mengatakan seperti itu, maka dia membutuhkan Mr. Clean, ya, untuk membereskan pemerintahannya. Tanpa Mr. Clean, saya pikir agak sulit Pak Prabowo untuk bisa merealisasikan cita-citanya itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi tugas Pak Prabowo itu mencari Mr. Clean. Nah, mudah-mudahan di kabinetnya itu banyak Mr. Clean. Mudah-mudahan seperti itu. Sehingga dia bisa mudah ya menyapu lantai yang kotor tersebut. Begitu Andro. Menarik nih. Jadi saya mau asosiasikan dari apa yang kita sudah bicarakan ya. Tadi pertama Pak Arianto mengatakan bahwa polisi itu kewenangannya sangat besar. Jadi rentan cenderung untuk korupsi. Kemudian yang kedua bicara soal pengawasan. Kemudian tadi Bang Nasir, Prof. Henry, Bang Saur juga tentang KPK. Ini semua berhubungan. Begini hubungannya. Jadi yang pertama, tes pertama untuk melihat apakah komitmen Pak Prabowo ini gimmick atau bukan, ada di komitmen pengawasannya. Pengawasan ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Pertama adalah pengawasan secara eksternal. Apa maksudnya? Begini, KPK ini itu kan lahir sebenarnya sebagai penyeimbang. Ya. Ada momentum yang namanya reformasi 98, KPK lahir, embrionya tadi saya katakan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK ini lahir sebagai counterbalancing force bagi penegak hukum yang dianggap kotor, ya, polisi dan jaksa. Akan tetapi kita lihat, tadi Prof. Henry sudah mengatakan, ternyata
lambat laun dulu KPK baik, belakangan kok jadi buruk. Nah, jadi buruknya ini, apakah ini by accident? Menurut saya enggak. Banyak analisa dan literatur mengatakan ini by design. Kenapa by design? Karena KPK ini menjelma sebagai player yang terlalu kuat. Yang kemudian mengobrak-abrik situasi status quo well established pemain-pemain penegak hukum lama. Makanya kan kita dengar cicak buaya 1, 2, 3 sampai akhirnya KO cicaknya. Ya, dengan undang-undang KPK. Itu yang pertama, itu indikator yang pertama, apakah KPK ini akan dikembalikan atau tidak? Ataukah dia didesain juga seperti advokat akan dimarginalkan? Tadi pertanyaannya bagus sekali. Kenapa Kejaksaan Agung itu sekarang lebih famous gitu ya? Nah ini silakan ditelusuri ya jawaban itu ya. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan desain ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya KPK. Dulu karena kekuasaan penegak hukum ini udah keterlaluan luasnya, ya mau apa aja bisa, nggak ada check and balance, kan dibentuk polisian punya Kompolnas. Ya, Pak Arianto mantan anggota Kompolnas. Kejaksaan punya komisi kejaksaan. Kehakiman punya komisi yudisial. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ini toothless sebenarnya, nggak ada giginya. Malah ada kecenderungan kita lihat mereka ini dijinakan oleh institusi yang seharusnya dia awasi. Dia dijinakan, di taming. Betul di taming, dikonsolidasikan sehingga kekuatannya tetap tersentralisasi. Itu indikator pertama ya dari pengawasan eksternal institusi. Indikator kedua adalah kita lihat deh desain hukum KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah logika. Logika pembagian kekuasaan antara negara dengan individu atau tersangka orang yang dianggap jahat. Nah ini logika ini adalah refleksi dari political ideology satu bangsa. Nah logika itu, logika otoritarian pasti KUHAP karena tahun 81. Apa maksudnya logika otoritarian? Kita lihat polisi, jaksa misalnya kalau menyidik gampang banget dia menangkap orang. Bahkan ada idiom tangkap dulu baru kita cari buktinya. Kenapa itu lahir? Karena pengawasannya hampir nggak ada di KUHAP ini. Kalau anak muda kita bilang, kalau milenial bilang viral dulu baru ditangkap. Dan Yes. dijawabnya nanti, usai jeda saat Oke. lagi catatan demokrasi.